van bangkar chula chula soromani gotam bina mangyani si van bangkar chula chula si van bangkar chula chula si van bangkar chula chula. Pisangku belum masak sabigi di hurung bari-bari, masak sabigi di hurung bari-bari, masak sabigi di hurung bari-bari, masak sabigi di hurung bari-bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Yang kami hormati, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dante Saksono Harbuono, serta para pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Alex Deni. Yang kami hormati Bapak Ari Ginanjar Agustian, serta pejabat fungsional analis kebijakan ahli utama, Bapak Oscar Primadi. Dan tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin, para tamu undangan, dan seluruh peserta sosialisasi yang berbahagia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saat ini pemerintah terus mendorong terciptanya pemerintahan yang dinamis melalui percepatan reformasi birokrasi sebagai ikhtiar untuk membuat birokrasi yang lebih adaptif, cepat dalam proses pelayanan dan pengambilan keputusan. Birokrasi sebagai motor utama dalam pembangunan digerakkan oleh sumber daya manusia aparatur yang sangat signifikan perannya bagi tercapainya tujuan. Perubahan menuju birokrasi dinamis tentu tidak dapat diraih dengan cara-cara yang lama. Diperlukan perubahan fundamental pada pola pikir dan sikap mental aparatur sipil negara. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupaya untuk mewujudkan perubahan tersebut dengan mengadakan acara sosialisasi core values aparatur sipil negara berakhlak dan employer branding bangga melayani negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Erika yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Baik, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang berbahagia, agar acara dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya ASN Kementerian Kesehatan, marilah kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Yan Jeffrial. Kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, marilah kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dibawakan sesuai dengan agama Islam. Bagi yang beragama lain dipersilakan berdoa sesuai keyakinannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin kami, ya Allah, karena Engkau Allah yang Maha Pemberi ampunan. Ya Rabbana, Tuhan yang menciptakan kami, kami berkumpul pada hari ini dalam kegiatan sosialisasi core values ASN berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam upaya dan usaha menjadikan ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadikanlah kegiatan ini merupakan salah satu ibadah kami kepadamu, maka kami mohon mudahkanlah, lancarkanlah, dan limpahkan darah kamu kepada kami, ya Allah. اللهم نسألك هدى وتقى والغنى والعافية نسألك علما نافعا ورزقا حلالا وطيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Rahman, kami sadar bahwa kami masih jauh dari nilai-nilai berakhlak. Maka ajarkan kami, bimbing kami, dan berikan kekuatan dan kesehatan agar kami dapat senantiasa berupaya menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam pekerjaan maupun keseharian kami sebagai aparatur sipil negara. Ya Allah yang Maha Kuat, berikan kekuatan-Mu kepada kami yang lemah dalam melaksanakan setiap amanah kami, dan tunjukkanlah yang benar itu benar, dan bimbing kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah yang salah itu salah, dan kuatkan kami untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, Engkau Maha mengetahui perbuatan kami, Engkau menyaksikan dan mencatat setiap gerak-gerik kami, dan Engkau akan meminta pertanggungjawaban setiap amalan kami, setiap rupiah harta kami. Maka terimalah segala amal perbuatan kami, terimalah amal soleh kami, dan masukkan kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Allahumma hawan alaina fi saqaratil maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan kepada Bapak Kunta Wibawa Dasanugraha, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan, yang saya hormati para pimpinan tinggi media, Bapak ada juga di sini Pak Alek Deni, terima kasih, Pak Ari Ginanjar, juga termasuk para pimpinan tinggi Pratama, para pejabat administrasi dan pejabat fungsional, serta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga dalam mengikuti sosialisasi Core Values ASN berakhlak
dan employer branding bangga melayani bangsa yang kita selenggarakan secara daring. Semoga kita semua sehat walafiat. Bapak Menteri Kesehatan yang saya hormati dan juga Bapak Ibu sekalian, kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu langkah penguatan budaya kerja sebagai strategi transformasi pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau World Class Government, serta menindaklanjuti surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara. Core values ASN berakhlak. Ini merupakan sari dan penyederhanaan nilai-nilai dasar ASN yang ada dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Yang tujuannya untuk menciptakan satu kesamaan persepsi yang mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Core values berakhlak tadi terdiri dari nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dengan tujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN profesional, serta menjadi unsur penguat peran dari ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, nilai tersebut juga mempermudah proses adaptasi bagi ASN ketika pindah dari satu instansi pemerintah ke satu instansi lainnya, atau talent mobility. Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai dasar ASN yang kuat ini diharapkan menjadi fondasi kokoh dalam penguatan budaya kerja ASN yang profesional dan solid. Kementerian Kesehatan diharapkan dapat bertumbuh di atas fondasi tersebut untuk mendorong kinerja organisasi pada saat ini, jangka menengah maupun jangka panjang, serta bisa mencapai tujuan bersama yang mengerucut pada visi misi Indonesia Maju yang dicanangkan pemerintah saat ini. Untuk itu, internalisasi nilai-nilai dasar ASN tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Perlu upaya terus-menerus dan konsisten agar semakin solid, saling mengingatkan, dan semuanya dimulai dari saya dan dari kita. Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan core values berakhlak, Kementerian PAN dan RB juga menetapkan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Pesan yang ingin dikomunikasikan, nanti mungkin Pak Denny bisa lebih menjelaskan, Pak Alex Denny bisa menjelaskan lebih clear. Pesan yang ingin dikomunikasikan adalah ASN merupakan profesi yang bangga melayani bangsa. Profesi ASN patut dibanggakan, karena ASN diberi pengakuan dan penghargaan yang adil, kesempatan meningkatkan kompetensi seluas-luasnya, serta kesempatan terbuka untuk berkarir. Sebaliknya, ASN juga harus mampu menyeimbangkan tuntutan dan ekspektasi organisasi terhadap dirinya dengan terus meningkatkan kinerja secara konsisten. Selalu belajar untuk meningkatkan kapasitas, serta menyesuaikan perilaku dengan core values. Bapak Ibu sekalian, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara daring, baik melalui media Zoom maupun kanal YouTube, dan diikuti oleh seluruh ASN Kementerian Kesehatan. Harusnya seluruh ASN Kementerian Kesehatan itu ada sekitar 48 ribuan. Saya nggak tahu, nanti di YouTube harus saya cek ada berapa di sana. Kegiatan ini juga diisi oleh narasumber dari Kemenpan RB dan juga dari ICT Consulting, ada Pak Ari Ginanjar. Demikian laporan kami. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Menteri Kesehatan untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi core values ASN berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa di lingkungan Kementerian Kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sehat, sehat Indonesia.
Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Sekretaris Jenderal yang telah menyampaikan laporannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini dibuka secara resmi oleh Menteri Kesehatan, marilah kita saksikan bersama pemutaran video peluncuran Core Values ASN Berakhlak dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa oleh Presiden Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga, para gubernur, bupati, dan wali kota, serta ASN di seluruh Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita semua sangat sering mendengar semboyan, slogan, ataupun moto sebuah organisasi atau perusahaan. Sejak lama semua pemerintah daerah punya semboyannya masing-masing. Ada yang semboyannya berhati nyaman, ada yang berirama, bersahabat, dan masih banyak lagi. Variasi semboyan antar daerah itu baik-baik saja. Setiap daerah mempunyai kekhasan masing-masing. Bahkan banyak daerah yang semboyannya menggunakan bahasa daerah. Kekhasan daerah itu memperkaya keberagaman kita, asalkan sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai universal. Tetapi pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara dimanapun bertugas seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama, mempunyai semboyan yang sama. ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama. ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analisis kebijakan, sebagai administrator, juga petugas Satpol PP, seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama. Bahkan pegawai BUMN dan pegawai-pegawai yang lain juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi. Setiap ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani, untuk membantu masyarakat. Untuk itu, ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh negara. Otoritas dan sumber daya ini harus digunakan secara akuntabel, dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara, serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Dan di tengah dunia yang penuh disrupsi, peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi mutlak bagi ASN. Sebab banyak sekali masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, oleh satu daerah, oleh satu kementerian atau lembaga, maupun oleh satu keahlian dan satu disiplin ilmu. Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi menjadi sangat penting. Semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap
Bismillahirrahmanirrahim. Saya luncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan mohon perkenannya untuk membuka acara ini secara resmi. Kepada yang terhormat, Bapak Budi Gunadi Sadikin, kami silakan. Bapak dan Ibu, mohon maaf, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menunggu. Sesaat lagi Menteri Kesehatan akan bergabung bersama kita. Apakah Bapak Menteri Kesehatan sudah bergabung di ruang Zoom meeting? Apakah saya terlihat di Zoom meeting? Sudah Mbak, mudah mulai Mbak. Baik Bapak, Bapak sudah masuk ya Pak ya? Sudah. Tidak ulang lagi itu. Baik, iya. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih Pak. Ini sahabat lama saya, ini Pak Ari Ginanjar. Serta ini ada sahabat lama juga Pak Alex Denny. Udah lama nggak ketemu di sini Pak Alex Denny. Di sini saya mau perkenalkan ada senior sekjen kita, namanya Pak Oscar Pribadi. Gitu ya. Jadi ada sekjen penerusnya Pak Kunta. Gitu ya, Pak Wamen juga ya, saya dengar hadir di sini ya, serta rekan-rekan sekalian, seluruh karyawan, karyawati, pimpinan di Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, waktu Pak Oscar masih jadi sekjen, kita sempat bicara mengenai transformasi kesehatan. Dan karena tugas Bapak Presiden ke saya 3. 1, untuk melaksanakan vaksinasi secepat-cepatnya. 2, mengatasi pandemi. 3, melakukan reformasi atau transformasi. Terjadi perdebatan untuk istilah, tapi menurut saya konsepnya sama di sektor kesehatan. Nah, bagian dari transformasi di sektor kesehatan ini, ada 5 ya, pilar yang kita akan lakukan, yaitu reformasi atau transformasi layanan primer, nomor 2 transformasi layanan sekunder, nomor 3 adalah transformasi sistem ketahanan kesehatan, nomor 4 sistem pembiayaan kesehatan, yang nomor 5 adalah sumber daya manusia kesehatan, yang nomor 6 sistem teknologi kesehatan. Yang nomor 5 ini saya pribadi merasa itu yang paling penting. Karena pengalaman saya bekerja berapa puluh tahun, kalau kita mau bikin pabrik, bikin rumah sakit cepat. Selama ada uang, cepat jadi. Tapi kalau kita mau membuat manusia yang berintegritas dan berkompetensi yang profesional, itu susahnya setengah mati. Dan butuh waktu lama. Jadi kalau mau membuat prioritas dalam bekerja mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini transformasi, harusnya memang kita spend waktu lebih banyak beresin orang-orangnya. Beresin sumber daya manusianya. Dalam hal ini adalah sumber daya manusia kesehatan secara nasional. Nah, saya sampaikan waktu itu ke Pak Oscar dan Pak Kunta juga. Di dalam transformasi SDM kesehatan, penting kita masukkan di dalamnya ada transformasi SDM Kementerian Kesehatan. Karena kita yang harus leading this reform. Kalau kita sendiri, integritasnya, profesionalitasnya, gitu kan, masih belum bisa dijadikan contoh, bagaimana kita mau reformasi orang lain. Jadi, saya waktu itu udah bilang, Pak Kunta, ini Pak Oscar, mumpung masih muda dan dia senior, kita minta bantuannya untuk bantu kita mereform ini di dalam. Ya, karena beliau kan orang lama di sini.
Biasanya kalau untuk mereformasi itu butuh orang yang didengar ya. Orang yang kalau ngasih tahu bantahnya aja nggak enak. Gitu ya. Jadi memang pas saya ajak Pak Oskar ke sini, kasih jadi ingat, oh itu yang belum beres, dan karena Pak Oskar masih digaji oleh Kementerian Kesehatan, kayaknya masih boleh kita minta tolong Pak Oskar untuk lakukan itu, gitu kan? Sekaligus membuat beliau lebih sehat karena ada pekerjaan yang harus beliau lakukan setiap hari, pasti energinya dan pikirannya bisa terus terpakai. Nah, saya hanya titip bahwa transformasi atau reformasi SDM Kementerian Kesehatan itu sesuatu yang harus dilakukan. Dan buat saya lebih penting lakukan yang sifatnya kepribadian itu lebih penting, Pak. Perilaku, attitude. Yang sifatnya mengenai kemampuan, kompetensi nanti kita bisa lakukan sambil jalan. Karena itu sifatnya buat saya lebih mudah. Jadi saya terima kasih sekali nih Pak Alex Denny, Pak Ari Ginanjar, teman lama saya, untuk membantu bagaimana kita melakukan reformasi akhlak. Saya diajarin sama Pak Bambang, bekas Menteri Pendidikan, waktu saya di Rut Mandiri. Pendidikan itu dilakukan di 5 tataran. Pendidikan pertama pada saat kita bayi adalah pendidikan fisik, gimana kita belajar jalan, berdiri, gitu. Di SD, SMP, SMA pun tetap dilakukan dalam bentuk pendidikan olahraga. Itu pendidikan yang paling dasar, paling mudah. Pendidikan yang lebih sulit di tataran kedua itu di tataran akal. Kita diajarin matematik, fisika, gitu ya, kimia, biologi, supaya akal kita berkembang. Bukan hanya fisik kita yang berkembang. Nah, yang berikutnya yang lebih susah adalah pendidikan di tataran hati, nomor 3. Kita diajarin kesenian, mana yang indah, mana yang tidak indah, penyanyi mana yang merdu, mana yang tidak merdu, itu melatih hatinya kita. Supaya sensitif. Kita belajar mengenai empati, melihat orang sedih, kita mesti ngapain, itu pendidikan di tataran hati. Dan yang terakhir, yang paling tinggi, makomnya nih levelnya ada pendidikan di tataran jiwa. Itu kita didik mana yang salah, mana yang benar. Dengan cara kita bisa merefleksikan ke dalam kolbunya kita, gitu kan, kalau kata Mas Ari Ginanjar, kan untuk agama saya kan, setiap orang kan dikasih sama yang di atas itu, nurnya atau kolbunya. Harusnya kalau kita bisa membangun komunikasi dan ngecek segala macam hal sebelum kita melakukan tindakan ke dalam, dilatih untuk itu, harusnya kita tahu mana yang salah dan mana yang benar. Nah, menurut saya, sistem pendidikan kita banyak masuk di tataran fisik dan tataran akal. Tapi harusnya lebih banyak didorong masuk ke tataran hati dan tataran jiwa. Bukan secara normatif, tetapi secara substantif. Oleh karena itu, walaupun sudah di ujung, karena kalau kerja kan udah di ujung kan, harusnya dilakukannya sejak awal, nggak apa-apa, menurut saya cepat kita mulai saja. Nah, saya hanya titip ini ke Pak Kunta, Pak Oskar. Pendidikan di tataran hati dan di tataran jiwa itu, Pak, jangan sampai terjebak bahwa yang kita ajari materinya itu sesuatu yang harus dihafal. Ini harus dilakukan. Jadi tugas kita bukan menghafal. Berakhlak adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nggak cukup hanya berhenti dihafal. Ini harus dilakukan. Benar nggak kita orientasi pelayanan? Benar nggak kita akuntabel? Benar nggak kita kompeten? Jadi itu penting nanti Pak Kunta sama Pak. Dalam hal kita mendidik akhlak sebagai pendidikan di tataran hati dan di tataran jiwa untuk seluruh karyawan-karyawati Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari strategi transformasi SDM Kesehatan kita, berakhlak ini harus jangan dihafal. Ini harus dilakukan. Berakhlak ini tidak cukup hanya ada di poster atau di backdrop atau di layar komputer, tapi berakhlak ini harus ada di hati. Jadi kalau saya bilang, Pak, saya udah berhasil. Kenapa? Sudah ada di seluruh poster. Aku bilang enggak. Udah ada di seluruh hati enggak? Kalau belum berhasil.
Kemudian berakhlak ini Pak, yang nilai bukan kita. Kak, saya sudah berakhlak. Enggak Pak. Yang nilai adalah supplier kita. Pak, berubah lu yang namanya Kementerian Kesehatan Pak. Dulu sebelum diajarin Pak Ari Ginanjar, dulu setiap kali datang yang minta berapa persen, segini. Sekarang buset Pak, nggak ada. Nilainya tuh di situ. Bukan checklistnya berhasil apa enggak, penilaian dari Kementerian ASN berhasil apa enggak. Bukan itu Pak. Yang nilai orang yang berinteraksi dengan kita ngomong begitu enggak. Pak, beda ya Pak ya. Dulu kita kalau punya ide sama Kementerian Kesehatan nggak pernah didengar. Saya sebagai profesor UI aja ngomong nggak pernah didengar. Mereka merasa lebih pintar dari kita. Gitu kan. Oh beda Pak sekarang, didengar Pak. Selama itu bermanfaat buat rakyat, didengar. Itu dinilainya di situ Pak. Bukan dinilai dari catatan checklist skornya kita pribadi. Gitu kan. Dan yang terakhir ini berakhlak nih, mohon maaf ke Pak Ginanjar. Tidak mungkin akan berhasil dengan hanya minta Pak Ari Ginanjar ngajar. Ini yang ngajar harus atasannya. Yang memberi teladan tuh harus atasannya. Yang memberi contoh tuh harus atasan. Jadi saya akan bilang gampang Pak Oscar. Keberhasilan gimana? Pak Ari Ginanjar udah ngomong ke semua UPT-nya kita. Enggak Pak. Kalau atasannya nggak ngajar, tidak memberikan teladan, ya nggak berhasil juga Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan itu ya teman-teman sekalian ya, yang saya ingin sampaikan. Saya totally mendukung inisiatif berakhlak ini dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan lama saya ini Pak Ari Ginanjar sama Pak Alex Denny untuk dorong. Saya di dalam sebenarnya Pak Kunta ini dulu pernah minta Pak Oscar untuk bantu kita karena Pak Kunta kerjaannya banyak ya, ini tanggung jawab Pak Kunta tapi ya minta bantuan Pak Oscar untuk bisa melakukan transformasi kelima di Kementerian Kesehatan. Agar kita benar-benar bisa mengubah SDM kesehatan di Kementerian Kesehatan menjadi berakhlak yang baik dan berkompetensi yang baik. Nah, khusus untuk berakhlak ini yang paling susah. Karena diajarinya mesti di tataran hati dan di tataran jiwa. Ini banyak profesor-profesor di sini ya. Profesor tugasnya ngajar. Aku titip nih ke profesor-profesor. Ngajar manusia seutuhnya itu jangan hanya ngajar di tataran akal aja ilmunya saja. Tapi harus dikasih diisi juga hati dan jiwanya. Jadi lengkap itu. 4 tataran pendidikan manusia itu kita berikan. Dan pendidikan di tataran hati dan di tataran jiwa, Pak, pesan saya, jangan konsentrasi, jangan berhenti bahwa ini sudah dihafal. Baru berhenti kalau ini sudah dilakukan. Jangan merasa bangga kalau ini sudah bertebaran di posternya seluruh Kementerian Kesehatan. Tapi bangga kalau ini sudah ada di dalam hati setiap karyawan Kementerian Kesehatan. Jangan merasa hebat kalau nilainya dari Kementerian ASN, survei sana, survei sono, survei sini bagus. Tapi kita merasa hebat kalau semua orang bicara mengenai Kementerian Kesehatan yang berubah cara perilaku bekerjanya. Dan tolong pastikan bahwa pendidikan akhlak ini itu bukan hanya dilakukan oleh Pak Ari dan Pak Alex Denny. Tapi ini akan berhasil kalau dilakukan, diberikan contohnya, diberikan teladannya oleh seluruh lapisan tingkat pimpinannya ada Kementerian Kesehatan. Baru aku bilang itu berhasil. Jadi mudah-mudahan Pak Oscar, Pak Sekjen, Pak Kunta jelas KPI-nya itu apa, ekspektasi dari menterinya. Selamat bekerja dan kita nikmati perjalanan hidup kita untuk melakukan transformasi organisasi Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi kementerian-kementerian lain untuk melakukan ini. Buat Pak Alex Denny dan Pak Ari Ginanjar, mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh keberhasilan Bapak yang paling Bapak bisa banggakan, sehingga nanti Bapak bisa cerita kemana-mana bahwa Pak Oscar lah dan Pak Kunta yang berhasil melakukan reformasi berakhlak ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak-Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Kesehatan yang telah berkenan hadir dan telah berkenan membuka acara pagi hari ini secara resmi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu paparan materi dari para narasumber yang telah hadir bersama-sama kita di ruang Zoom meeting.
Acara ini akan dipandu langsung oleh pejabat fungsional analis kebijakan ahli utama selaku moderator. Kepada Bapak Oscar Primadi, kami silakan. Terima kasih, Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bahagia bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Wakil Menteri Kesehatan, para pejabat pimpinan tinggi media Pratama di lingkungan Kemenkes, Pak Sekjen, kemudian seluruh staf khusus Menteri Kesehatan dan juga seluruh ASN di lingkungan Kemenkes yang saya banggakan dan kita banggakan semua. Dan tentunya hadir pada kesempatan ini juga Bapak Alex Denny. Pak Alex Denny tentunya kita tidak asing lagi di kalangan ASN. Beliau adalah Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB. Kemudian juga hadir motivator tokoh kita Bapak Ari Ginanjar Agustian yang tidak asing juga bagi kita semuanya yang hari ini akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, tentunya pagi Jumat yang penuh berkah ini, yang luar biasa ini, tadi Pak Menkes sudah banyak memberikan hal-hal poin-poin key poin bagaimana nilai-nilai berakhlak ini, kemudian core values ASN ini dapat menjadi meresap di dalam keseharian kita, di dalam hati kita, di dalam aliran darah kita tentunya. Itu yang paling dipentingkan, bukan sekedar hal-hal yang bersifat simbolik, dan tentunya ini tekad kita semua dan tekad kita bersama. Dan terima kasih kepada Kemenpan RB, Pak Alex, tentunya sudah membuat ini semuanya menjadi mudah dan menjadi jalan terang bagi kita semua untuk bersama-sama menuju ke berakhlak tadi. Untuk itu pada kesempatan ini saya tidak berpanjang lebar, ya nanti Pak Alex dan Pak Ari Ginanjar akan menyampaikan kaitan dengan branding ini dan juga berkaitan dengan berakhlak ini. Untuk sesi pertama tentunya kita persilahkan Pak Alex Denny yang sudah kita kenal, beliau adalah Deputi di bidang SDM Aparatur Kemenpan RB yang saya yakin kita sudah tidak asing lagi, beliau ada pada semua lini kehidupan di dalam menguatkan persoalan-persoalan SDM ini, baik pada saat di BUMN maupun saat ini beliau ada di lingkungan birokrat pemerintahan. Sekali lagi saya tidak perlu mengenalkan banyak karena cukup panjang riwayat hidup beliau. Tentunya kepada Pak Alex Denny saya persilahkan waktu dan tempatnya kurang lebih 50 menit ini untuk Bapak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan tentang core value ASN ini. Saya persilakan Pak Alex. Terima kasih Pak Oscar. Yang saya hormati Pak Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin, Pak Wamenkes, Pak Sekjen, Bapak pimpinan tinggi di jajaran Kementerian Kesehatan, serta segenap karyawan Kementerian Kesehatan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti biasa, kalau sudah mendengar Pak BGS bicara, rasanya nggak ada lagi yang perlu kita sampaikan, Bapak Ibu. Saya berbangga sekali, berterima kasih sekali diundang oleh senior saya, mentor saya, dan katanya kalau kita mau tahu kita ini sempat jadi mentinya Pak Budi atau tidak, sederhana aja, pernah dimarahin apa enggak gitu ya. Kalau nggak pernah dimarahin berarti bukan menti itu ya. Makin sering dimarahin berarti makin disayang biasanya. Dan terima kasih sekali. Saya mencoba meng-highlight saja beberapa hal yang sudah disampaikan oleh beliau. Align sekali dengan apa yang kami siapkan di Kementerian Pandan RB, karena memang bergurunya juga dari beliau sejak dari Bank Mandiri, Kementerian BUMN, dan sampai sekarang. Bapak Ibu, tentu tadi video dari Bapak Presiden sudah kita lihat bagaimana pencanangan budaya kerja dan employer branding bangga melayani bangsa dilakukan pada tanggal 27 Juli yang lalu. Kita tentu ingat beberapa bulan yang lalu betapa bangganya kita pada waktu anak-anak kita, adik-adik kita membawa pulang medali emas dari Olimpiade Tokyo, dan betapa bangganya kita pada waktu Piala Thomas setelah sekian tahun merantau kembali lagi ke negara
asalnya ya, asalnya karena kita dulu sering kali memenangkan Piala Thomas, dan ini beberapa di antaranya punggawa-punggawanya adalah ASN ya, jadi tentu sebagai ASN kita juga bangga. Tetapi sebetulnya kalau boleh bicara apa adanya, saya melihat Olimpiade yang saat ini berlangsung selama 2 tahun berturut-turut diikuti oleh hampir semua negara, yakni Olimpiade melawan COVID-19 ya, dan betapa bangganya kami, betapa bangganya saya menjadi bagian dari ASN, karena beberapa minggu belakangan ini viral banyak sekali video yang membuat kita sebagai bangsa Indonesia begitu bangga ya, dianggap sebagai salah satu negara yang mampu ada di peringkat atas dalam penanggulangan COVID-19. Saya yakin sebagai leading sektornya Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadisadikin, dan segenap karyawan, segenap petugas yang ada di lapangan, dan tentu saja dukungan dari semua bangsa dan negara kita membuat prestasi itu berhasil kita wujudkan. Saya izin memutarkan video yang sudah banyak sekali viral, betapa bangganya kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia mendengar yang lain memuji kita, keberhasilan kita melakukan sesuatu yang fenomenal, di mana semua negara startnya sama. Menghadapi pandemi ini tidak ada yang lebih siap, tetapi kita berhasil masuk ke Liga 1-nya. I'm going to show you the most amazing news that's absolutely gonna blow your mind. Indonesia, population 288 million, just yesterday dropped to less than 2,000 cases and are lifting their restrictions. In fact, I found this article that says that Indonesia has been praised as one of the best in the world to successfully reduce the number of cases. It's absolutely incredible. They went from a high of 50,000 cases and in 6 weeks are down to less than 2. And you may wonder, how is that possible? Well, you can see here on July the 14th, they implemented a new protocol. Now, they have stipulated that this new protocol can only be done under the supervision of a doctor and that it has to follow the dosages that are in their clinical trials that they're running right now. I'm just so happy that a population close to the size of the US has been able to beat this and has the support of the government to help their citizens and to help their healthcare workers. It is fantastic. Baik, kalaupun tidak boleh mengatasnamakan rakyat Indonesia, izinkan saya mengatasnamakan pribadi, keluarga, teman-teman, saudara, mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi dan jajarannya yang sudah bekerja keras mewujudkan ini terjadi. Terima kasih sekali lagi. Tetapi PR kita masih sangat banyak, Bapak Ibu. Di jajaran ASN masih banyak sekali kasus-kasus yang membuat stigma ASN yang tidak profesional itu masih bermunculan ya. Jual beli jabatan, kecurangan dalam tes CPNS, CASN, dan lain-lain. Dan ini tentu PR kita semua. Padahal kalau kita lihat potensi bangsa ini, hampir semua analis memperkirakan kita akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang besar. Bahkan kemarin Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani menyatakan peringkat 4 ini bahkan kita bisa capai mungkin di 2045. Jadi ada potensi untuk ASN kita sebetulnya menjadi lebih sejahtera. Karena seiring dengan perkembangan ekonomi suatu negara, makin maju negaranya, tentu ASN-nya juga punya peluang untuk makin sejahtera. Ini adalah harapan buat kita semua. Tetapi PR kita masih sangat banyak. Indikator-indikator kinerja yang menunjukkan perbandingan kita dengan negara-negara lain itu membuat kita merasa perlu bangun dari tidur dan berlari lebih kencang lagi. Efektivitas pemerintahan kita masih tertinggal jauh, ease of doing business kita masih tertinggal jauh, bahkan indeks persepsi korupsi kita masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, perlu adanya peningkatan kinerja ASN secara signifikan. Tidak hanya incremental improvement, tetapi secara signifikan agar kita betul-betul bisa menikmati perkembangan ekonomi negara kita, kemudian bisa menunjukkan juga indikator-indikator lain, sehingga ASN betul-betul pantas untuk juga ditingkatkan kesejahteraannya. Nah, tentu kita juga sering mendengar bahwa sudah beberapa gelombang disrupsi menghantam dunia. Pertama, tentu gelombang teknologi. Ya, revolusi industri 4.0 sudah beberapa tahun belakangan ini membayangi bahwa akan terjadi perubahan besar di dalam konteks pekerjaan, bisnis, dan lain-lain. Dan kemudian gelombang kedua akan dipicu oleh millennials. 10 tahun ke depan, angkatan kerja kita 70%-nya akan diisi oleh millennials. Tentu saja ASN juga akan demikian.
Jadi nanti ASN akan dihuni oleh banyak sekali millennials, masyarakatnya juga millennials, so millennials will serve millennials. Millennials adalah digital native, mereka sudah terbiasa dengan dunia digital, di luar sana mereka dimanjakan oleh produk-produk solusi-solusi digital, jangan sampai begitu dealing dengan pemerintah, dealing dengan birokrasi, mereka akan ketemu bisnis proses yang manual, yang panjang, yang berbelit-belit, sehingga mereka nanti bisa frustasi. Karena di luar sana, hidup sudah dimanjakan oleh solusi-solusi digital. Nah, ini adalah gelombang kedua. Dan gelombang ketiga tentu saja amplifikasi yang terjadi karena COVID-19. Jadi, COVID sudah mengamplifikasi disrupsinya menjadi combo, bukan lagi paket hemat, tetapi paket combo. Bapak Ibu, apa implikasinya? Implikasinya adalah kejadian-kejadian yang kita perkirakan akan terjadi 5 tahun, 10 tahun dari sekarang terjadi lebih cepat, ya. Hari ini terjadinya. Kita memperkirakan 5 tahun, 10 tahun ke depan kita akan bekerja lebih fleksibel dari rumah, dari kantor, dari apartemen dan lain-lain. Oleh COVID-19 kita dipaksa mengerjakan itu sekarang, ya. Jadi bisnis proses, bisnis model dipaksa untuk dirubah sehingga ini menciptakan peluang sekaligus ancaman bagi kita. Karena itu transformasi digital haruslah menjadi salah satu prioritas dan Bapak Presiden juga sudah menyampaikan di G20 meeting kemarin bahwa fokus Indonesia adalah inklusif, kesehatan, digitalisasi, dan kemudian bicara tentang sustainable energy. Nah, implikasi lain dari disrupsi ini adalah akan terjadi perubahan di dalam job landscape. Diperkirakan oleh World Economic Forum 85 juta job akan hilang atau decline dalam 5 tahun ke depan. Tetapi akan muncul lebih dari 90 juta job baru yang tentu saja membutuhkan skills baru, knowledge baru, dan behavior baru agar kita tetap relevan di dunianya. Jadi tentu saja perlu ada terobosan juga di ASN untuk mempercepat learning dan development. Jadi hambatan-hambatan untuk belajar tentu mesti kita bongkar agar ASN kita punya gairah yang lebih besar dalam konteks meningkatkan kompetensinya untuk menghadapi dunia yang semakin berubah dengan cepat. Nah, Bapak Ibu, ekonomi digital kita setiap tahun tumbuh double digit. Kita akan dapat bonus digital native, karena itu perlu juga ada akselerasi di ASN untuk talenta-talenta milenialsnya biar bisa dipercepat karirnya agar masuk ke pengambil kebijakan. Kalau bisa milenials duduk di JPT Pratama, JPT Madya, JPT Utama, agar kebijakan-kebijakan yang dibuat itu juga favorable bagi milenials yang jumlahnya juga makin banyak di luar sana untuk dilayani. Jadi perlu ada akselerasi talenta di dalam konteks manajemen ASN. Nah, kalau kita lihat prioritas yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, tentu kita tahu bahwa yang dekat dengan kami di Kementerian PAN dan RB adalah nomor 4 dan nomor 5. Nomor 1. Nah, nomor 4 ini sudah dilakukan. Ini lebih bersifat stroke of the pen, ya, layer-layer diminta disederhanakan oleh Bapak Presiden. Eselon 3, eselon 4, kemudian ditransformasi menjadi jabatan fungsional sehingga organisasi kita makin lama makin lean, ya, layernya, dan bisa makin fleksibel begitu. Tetapi terkait dengan pengembangan SDM atau pembangunan SDM, ini tentu membutuhkan perubahan perilaku. Ini nggak bisa terjadi hanya karena SK Presiden atau keputusan Presiden atau SK Menteri atau peraturan Menteri. Ini hanya bisa terjadi kalau ada perubahan perilaku di ASN kita, di SDM kita, sehingga mereka mau bergairah untuk belajar kemudian meningkatkan kompetensi diri mereka dari waktu ke waktu. Nah, bicara perubahan perilaku, kenapa perilaku itu penting? Karena perilakulah yang akan menentukan hasil. Tetapi perilaku ditentukan oleh mindset. Jadi kalau kita mau merubah hasil, katanya rubahlah perilaku. Tetapi kalau kita mau merubah perilaku, rubahlah mindset kita. Nah, mindset ASN bisa kita lihat dari survei berikut ini. Kami survei kepada lebih dari 15.000 responden pada waktu sebelum Bapak Presiden melakukan launching core value ini. Kita lihat bahwa 84% ASN memilih menjadi ASN karena memang ingin melayani bangsa. Jadi ini adalah pilihan atau panggilan yang luar biasa mulia begitu. Tetapi kalau kita lihat ada 1/8 ASN, 12,5% itu memilih menjadi ASN karena ASN ini pekerjaan yang aman, kemungkinan PHK-nya kecil. Nah, ini tentu perlu kita sikapi, ya. Brutal fact ini perlu kita lihat lebih lanjut. Sementara kalau kita bicara retensi,
lebih dari 87% ASN ingin bekerja sampai pensiun. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, lebih dari 87% ASN ingin bekerja sampai pensiun. Ini adalah retensi yang luar biasa besar. Kami di korporasi tidak pernah punya retention rate setinggi ini. Even Bank Mandiri, Astra sekalipun, Unilever, retentionnya tidak pernah setinggi ini. Orang ini bekerja di sana 87% sampai pensiun. Itu hampir tidak pernah. Tetapi kalau mindsetnya seperti ini, di antara 12,5% orang tadi, saya aman sebagai ASN sampai pensiun, kementeriannya nggak bakalan bubar, saya nggak bakalan di PHK, pinter nggak pinter pendapatan sama, begitu, maka etos kerja yang terbentuk bisa jadi ala kadarnya. Tidak ngoyo, yang penting ada sampingan, ada waktu luang untuk ngobjek, ya. Tadi dikit-dikit minta komisi ke vendor dan lain-lain begitu. Nah, kalau ini yang terjadi, kita akan mendapatkan birokrasi yang tidak profesional. Karena itu retensi yang tinggi ini sayangnya belum diikuti oleh kinerja yang bagus. Kalau retensi yang tinggi ini sudah diikuti dengan kinerja yang bagus, namanya engagement. Sayangnya belum. Nah, karena belum, ini adalah zona nyaman yang kontraproduktif, Bapak dan Ibu sekalian. Karena itu perlu mindset ini kita realign. Bapak Wapres beberapa kali menyampaikan bahwa mindset ASN ini perlu dirubah secara signifikan. Artinya apa? ASN harus memiliki mindset yang baru bahwa karir kita hanya akan langgeng kalau kita berkinerja dan kalau kita senantiasa meningkatkan kapasitas kita. Sistem manajemen itulah yang kami harus buat di Kementerian PAN dan RB. Harapannya apa? Agar semua ASN berpikir seperti ini. Behaviornya berusaha keras berkinerja, belajar terus, meningkatkan kapasitas. Dan hanya dengan cara itulah kita akan mendapatkan birokrasi yang profesional. Jadi transformasi yang kami lakukan, yang kita lakukan bersama, tidak hanya transformasi struktural, mengurangi layer-layer manajemen begitu, tetapi juga transformasi kultural, diawali dengan launching core value tadi, dan kemudian akan dipercepat oleh transformasi digital. Karena hanya teknologi yang akan mempercepat perubahan perilaku kita. Disitulah butuhnya arsitektur human capital, rencana-rencana strategik dan eksekusi, agar 2024 harapan Bapak Presiden kita memiliki birokrasi yang berkelas dunia, yang ciri-cirinya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu bisa kita wujudkan. Jadi Bapak Ibu, ini tentu membutuhkan dukungan regulasi. ASN bukannya tidak punya regulasi, tetapi justru regulasinya terlalu banyak. Lebih dari 1.000 regulasi yang mengatur ASN ini. Inilah yang sekarang kami sedang sederhanakan, karena itu banyak sekali mungkin nanti akan dilakukan perbaikan-perbaikan yang fundamental untuk membuat ASN ini bisa lebih agile, ya, lebih fleksibel, kemudian lebih profesional di dalam menjalankan peran dan misinya. Nah, Bapak Ibu, secara garis besar ada 3 transformasi yang kita lakukan. 1, transformasi organisasi, di layering sudah dilakukan. Saat ini sedang disiapkan permen tentang mekanisme kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Lalu transformasi kedua adalah transformasi digital. Kita mengenal SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan ini ada 2 domain besarnya. Satu adalah domain digitalisasi pelayanan publik, jadi melayani eksternal customer. Kedua adalah digitalisasi proses bisnis internal kita. Salah satunya adalah manajemen SDM, ada di dalamnya mungkin nanti juga ada manajemen keuangan, manajemen procurement, logistik, aset, dan lain-lain yang melengkapi internal bisnis prosesnya government secara keseluruhan. Nah, dalam konteks manajemen transformasi SDM, kami menerapkan strategi 6P namanya. Pertama adalah penguatan budaya kerja dan employer branding. Ini tentu tadi sudah kita lihat videonya, Bapak Presiden sudah launching. Kemudian kita akan masuk ke dalam percepatan peningkatan kapasitas. Bagaimana caranya membuat ASN ini bergairah belajar. Kalau perlu nanti dengan anggarannya kita desentralisasi sampai ke individu. Ya, kami sedang memformulasi konsep learning wallet dengan Kementerian Keuangan. Jadi nanti ASN punya budget yang bisa digunakan untuk belajar apapun, kapanpun, dimanapun, tanpa approval, agar proses belajar ini bisa lebih cepat terjadi begitu. Kemudian peningkatan kinerja dan sistem penghargaan. Kita sedang merevisi Permenpan 08/2021 tentang pengelolaan kinerja dengan memasukkan budaya di dalamnya, dengan memasukkan feedback yang lebih ongoing di dalamnya, dan seterusnya. Kemudian juga konsep total reward. Saat ini kami sedang berdiskusi intensif dengan teman-teman di Kementerian Keuangan. ASN layak mendapat sistem reward yang lebih komprehensif,
bukan hanya gaji, tetapi juga insentif, mungkin bonus di akhir tahun, mungkin juga benefit-benefit, karena itu sistemnya perlu kita siapkan agar kalau negaranya makin kaya, makin sejahtera, ini tinggal secara bertahap tinggal diimplementasi begitu rupiah demi rupiahnya. Jadi sistemnya kita siapkan sekarang, dan bahkan Pak Wamen Keuangan kemarin sudah sangat mensupport konsep yang kami sampaikan, sudah menyarankan dilakukan pilot project. Jadi saat ini kami sedang melakukan pilot project konsep ini di 2 instansi pemerintahan. Kemudian pengembangan talenta dan karir, konsep talent committee, talent management, dan lain-lain juga sudah disiapkan. Nanti kita akan punya talent committee sampai ke wilayah-wilayah, sampai ke camat, ya, untuk menjadi talent committee di kecamatan itu bagaimana, di kabupatennya, di kotanya, di provinsi, di kementerian lembaga. Mudah-mudahan kita akan punya talent pool sebagai pipeline, dan kemudian kita tahu bagian mana yang perlu diakselerasi, bagian mana yang perlu disuntik oleh external talent, dan lain-lain. Karena Bapak Presiden ingin karyawan itu bekerja merdeka. Merdeka itu bukan hanya di instansi pemerintahnya bisa muter-muter begitu, antar kementerian lembaga, ASN dengan BUMN, ASN dengan swasta, swasta dengan BUMN, BUMN dengan ASN. Jadi konsep ini juga sedang dirumuskan sekarang. Tentu ini bisa terjadi kalau sistem manajemen ASN juga kompatibel dengan sistem manajemen yang ada di swasta dan di BUMN. Itulah sebabnya mengapa kami diminta untuk menyiapkan sistem yang kompatibel itu. Nah, kelima adalah percepatan transformasi digital. Ini akan mengisi SPBE di sini bagian kecil terkait dengan manajemen ASN-nya. Manajemen keuangan dan lain-lain tentu nanti bagian dari fungsi teman-teman yang lain. Dan terakhir adalah P6, perencanaan jabatan yang sesuai dengan tuntutan zamannya. Jabatan fungsional kita saat ini sangat rigid sekali, mengatur butir-butir kegiatan, angka kredit, dan lain-lain. Ini membuat sulit sekali bergerak secara fleksibel dan kolaboratif. Karena itu kemarin kami sudah mengeluarkan moratorium jabatan fungsional baru. Harapannya adalah kita sederhanakan aturan-aturannya, kita permudah, ya. Karena di swasta di ini tidak ada istilah jabatan fungsional dengan butir-butir kegiatan yang begitu rigid dengan angka kredit dan lain-lain itu, ya. Akhirnya kawan-kawan sibuk ngumpulin angka kreditnya, bukan sibuk mendukung pencapaian tujuan organisasi begitu. Nah, ini lagi kita bongkar juga. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan keluar dengan desain jabatan yang lebih loose, yang lebih fleksibel, tetapi lebih profesional dalam menjawab kebutuhan organisasi. Dan terakhir, tentu sesi kita hari ini main course-nya adalah P1, yakni penguatan budaya kerja dan employer branding. Tadi disampaikan juga oleh Pak Sekjen bahwa kita sudah punya landasan di Undang-Undang 5 2014. Ada azas, ada prinsip, ada nilai-nilai dasar yang jumlahnya 15. Sayangnya sampai hari ini saya belum pernah ketemu ASN yang hafal 15 nilai dasar ini, ya. Ada kode etik, ada kode perilaku. Dan itulah sebabnya mungkin mengapa kementerian dan lembaga mencoba menyederhanakan agar lebih membumi dan agar lebih mudah dikelola, ya. Makanya kementerian masing-masing membuat terjemahan sendiri dari undang-undang itu menjadi core value. Integritas profesional, akuntabel, integritas profesional, seolah-olah berbeda tapi mirip-mirip saja antara kementerian satu, kementerian lain, lembaga satu, lembaga lain. Seolah-olah semantiknya berbeda, tapi meaningnya mirip saja. Kalau kita kaji dengan cloud word, yang munculnya adalah di atas itu ada orientasi pelayanan, kemudian jujur, akuntabel, integritas, itu rasanya meaningnya mirip-mirip saja, profesional, inovatif, dan lain-lain. Itulah sebabnya mengapa Bapak Presiden memutuskan, sudahlah karena ini mirip-mirip saja, kita jadikan satu agar kita ini betul-betul bisa membangun bangsa dengan landasan budaya kerja yang sama, baik itu di ASN maupun di tempat lain. Saya tegas. Ya, ini tadi videonya sudah. Jadi core value berakhlak, akronim ini adalah mensarikan, menyederhanakan nilai-nilai dasar yang sudah ada diatur di Undang-Undang ASN. Kemudian juga mensarikan bottom up-nya dari kementerian lembaga yang lain, kemudian kita temukan dan kita permudah menghafalnya, ya. Walaupun tadi Pak Budi menyatakan hafal itu bukanlah ukurannya kita, tapi paling tidak mudah dulu dicerna. Apa itu berakhlak, ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, ya, kompeten, harmonis, loyal. Dengan mudah kita tahu panduan perilakunya, kemudian baru kita bicara implementasi dan memastikan semua panduan perilaku ini masuk ke dalam sistem manajemen SDM. Jadi nanti Bapak Ibu, kita berharap core value ini menjadi fondasi yang sama bagi semua kementerian dan lembaga sehingga dia bisa kokoh dalam jangka panjang. Sebelum ini dia tidak bisa kokoh. Kenapa tidak bisa kokoh?
Menteri baru bisa ganti core value baru, bupati baru bisa ganti core value baru, gubernur baru bisa ganti core value baru, sehingga core value itu tidak pernah dalam, mengakar, kemudian tumbuh dalam jangka panjang. Ya, dengan adanya satu core value ini, kita berharap dia bisa menjadi landasan, fondasi dari budaya kerja yang kokoh dalam jangka panjang. Nah, terakhir ekspektasinya apa? Kepada kementerian dan lembaga, ekspektasinya adalah tidak usah merubah, menambah, mengurangi core value yang sudah ditetapkan ini, termasuk panduan perilakunya. Tetapi silakan mengembangkan contoh-contoh perilaku spesifik yang relevan di kementerian lembaga masing-masing. Jadi tidak usah lagi panggil konsultan untuk mendefine core value, panduan perilaku, dan seterusnya, tetapi boleh mengembangkan contoh-contoh perilaku spesifik sesuai dengan panduan perilaku yang sudah ditetapkan begitu. Kepada seluruh ASN diharapkan segera memahami core value ini dan mengamalkannya dalam perilaku sehari-hari. Kenapa? Karena ke depan ini akan mempengaruhi kinerja Anda, tunkin Anda, bonus Anda, talent class Anda, peluang pengembangan karir Anda, dan lain-lain. Karena akan kami masukkan ke dalam semua komponen manajemen SDM. Ya, kalau orang kinerjanya, hasil kerjanya bagus, tapi perilakunya tidak sesuai, dia tidak akan bisa masuk ke talent pool. Kalau dia tidak masuk ke talent pool, dia tidak bisa diakselerasi karirnya untuk maju lebih lanjut dan seterusnya begitu. Jadi tolong segera sesuaikan perilaku dengan ini. Kemudian ayo bersama-sama kita perkuat employer branding kita, ASN yang bangga melayani bangsa. Saling memuji, saling mengapresiasi, saling membanggakan. Jangan saling menghujat, saling mencari kelemahan, mencari kekurangan, kemudian diupload ke sosial media. Nggak ada gunanya. Lebih baik kita saling memuji, saling mengapresiasi. Kalau ada feedback yang perlu disampaikan, sampaikan lewat jalur tertutup, jalur private. Kalau mau memuji, silakan dibuka ke media. Ya, ini akan membuat branding ASN menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Terakhir kepada pimpinan, ini sudah disampaikan tadi oleh Pak Menteri. Kunci dari keberhasilan ini bukan di saya, di Pan RB, atau di Pak Ari Ginanjar, atau di ACT. Kunci keberhasilan ini adalah para pemimpin bersama-sama menjadi change leader. Mencari change leader bukan hanya menjadi role model, tetapi juga menjadi guardian. Kalau ada yang menyimpang, lurusin segera. Kembalikan ke tracknya, beri feedback, beri masukan, dan lain-lain. Inilah harapan kita, dan karena itu panduan perilakunya juga sudah disampaikan, dan kita lihat sekali lagi. Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden sudah menetapkan core values ASN, yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya adalah 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya adalah 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya adalah 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya adalah 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilakunya adalah 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya adalah 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Baik, saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Pak Oscar, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kawan-kawan di Kementerian Kesehatan diberikan kekuatan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjalankan tugas ini bersama-sama menanggulangi COVID-19 di tengah-tengah ancaman Omikron yang juga mulai membayangi kita. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alex Denny. Luar biasa, teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mohon applause untuk beliau, dan tentunya Pak Alex jangan bosan-bosan, nanti kami akan terus meminta segala macam hal yang berkaitan penerjemahan berakhlak ini dalam rangka kita menginternalisasi. Jadi saudara sekalian, jelas tadi bahwa berakhlak, siapapun mendengar satu kata atau membaca satu kata ini akan menjadi sesuatu yang menghujam di dalam pemahamannya. Kita paham tadi sudah diberikan penekanan lagi, berakhlak dengan akronim berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan tentunya sekali lagi dalam hal inilah kita hari ini proses internalisasi ini adalah masa-masa yang krusial betul. Kemudian dia akan berlanjut bagaimana kita menanamkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam menanamkan bagaimana kita menerjemahkannya di dalam kerja-kerja kita sehari-hari. Untuk itu hadir pakarnya di tengah-tengah kita saat ini sudah ada Pak Ari Ginanjar Agustian. Beliau adalah tokoh yang tidak asing lagi untuk kita. Beliau seorang motivator, author, dan juga entrepreneur, sekaligus juga sebagai educator. Pak Ari, waktu untuk Bapak kami persilakan. Terima kasih Pak Oscar. Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya. Makasih Pak Oscar atas waktunya. Yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Sadikin, Pak Wamen, dan juga Pak Sekjen, Pak Kunta. Apa kabar Pak? Serta saudara kami, sahabat kami, guru manajemen di mata masyarakat saat ini, Pak Alex Denny, Pak Oscar khususnya, para staf khusus menteri, para pejabat pimpinan tinggi, seluruh ASN di lingkungan Kemenkes. Saya ingin ucapkan selamat dulu dan terima kasih atas nama masyarakat bahwa Kemenkes atas karunia Allah berhasil bersama dengan Presiden tentu saja, dengan semua jajaran, membuat bangsa Indonesia menjadi terkenal dihormati karena bisa menahan tekanan COVID yang luar biasa. Saya kira kita berikan applause dulu untuk Kemenkes. Pak Oscar, saya juga ikut bangga Pak Oscar. Banyak yang nggak tahu di sini. Saya ini juga anak Depkes. Rumah saya di komplek Depkes Sunter. Di jalan biomedis, mungkin banyak tetangga di sini ya. Jadi saya dibesarkan di Depkes. Bapak saya juga almarhum, ya beliau juga adalah pegawai Depkes di zamannya Pak Adiatma. Jadi artinya kalau melihat saya jangan sebut Pak Ari motivator, anak Depkes, boleh Pak. Jadi tadi ibu saya bilang, saya telepon, Bu, aduh kalau seandainya Bapak masih hidup pasti bangga sekali anaknya bisa bicara di teman-temannya ya di Kementerian Kesehatan di zaman Pak Adiatma dulu. Baik.
Sekarang saya ingin coba simpulkan sedikit saja tanpa bermaksud membuat mudah ya. Jadi Peter Drucker itu mengatakan, if you talk about management, we talk about human behavior and human institution. Saya kira itu tadi jelas sekali. Pak Menteri sudah menyampaikan kalau membangun 5 transformasi tersebut itu dengan mudah kita buat. Buat rumah sakit juga bisa mudah. Tetapi ketika human behavior, human institution, ini adalah menjadi problem yang sulit. Nah, saya coba menggambarkan bagaimana tadi pidato Pak Menteri dalam waktu singkat. Tadi ketika beliau pidato, saya buru-buru langsung merubah strukturnya nih. Jadi Pak Menteri tentu punya target, Pak Menteri punya visi dan misi. Tadi Pak Menteri mengatakan bahwa saya punya 5 program, ya, 5 hal dimasukkan ke sini dan juga strukturnya. Tetapi yang menjadi masalah, kata Pak Menteri di sini, ini yang susah ini katanya. Bagaimana mengubah perilaku? Kemudian bagaimana membangun nilai dan membangun belief system supaya kinerjanya bisa unggul. Nah karena itu dalam waktu yang singkat ini saya akan coba sampaikan 7 langkah ya singkat bagaimana supaya berakhlak ini bisa menjadi kenyataan, bukan hanya di hati tapi juga dalam aplikasinya. Jadi kalau saya coba gambar, jadi artinya maksud Pak Menteri itu adalah bukan hanya muncul dalam angka-angka, nomor-nomor, kemudian juga ya tulisan-tulisan, tetapi bagaimana dia harus masuk ke belief system. Dan saya kira pandangan beliau itu sama dengan Dr. Albert Bandura. Jadi kalau kita sudah bisa mengubah belief systemnya, maka kita akan mengubah segalanya. Jadi ingat ilmunya Norman Schwarzkopf kita menyerang Irak katanya. Ya, hit the center and everything falls. Kalau kita bisa merubah hatinya, maka semuanya akan berubah. Nah, teori itu sebenarnya sains sudah menjelaskan bahwa tidak cukup hanya artefak dan itu sudah dijelaskan tadi ya Pak Alex Denny juga tadi sudah menyampaikan bagaimana supaya artefak ini juga akhirnya menjadi expose values di mana sistem mekanisme membuat values itu menjadi hidup, tetapi pada akhirnya dia masuk menjadi underlying assumption. Jadi seperti orang-orang Jepang memegang do-nya atau bushi do-nya dalam way of life. Artinya KPI yang diminta Pak Menteri, kemudian disampaikan kepada Pak Oscar, kemudian Pak Kunta, supaya sampai ke sini, 3 layers ini Pak, ini kerja cukup lumayan, tapi insya Allah dengan niat mulia, kalau seandainya Menteri Kesehatan berhasil, maka dia akan jadi role model untuk seluruh Indonesia. 2 hari yang lalu saya membantu di Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga kami sudah meluncing di Kemenko Marves, Pak Luhut. Baik, sekarang kita coba maju lebih singkat lagi. Jadi saat ini kita menghadapi VUCA era. Ya, saya tidak usah jelaskan apa itu VUCA. Tetapi intinya bahwa Kemenkes ke depan ini bentuknya seperti apa saya tidak tahu lagi itu. 5 tahun ke depan, 10 tahun lagi ke depan teknologinya seperti apa. Nah dalam keadaan seperti ini terus bagaimana strateginya supaya Kemenkes bisa mampu menghadapi tantangan. Maka kita mundur ke belakang 100 tahun yang lalu. Ini di research oleh Arie de Geus dalam bukunya The Living Company. Kemudian juga di dalam konsepnya Good to Great, ya Jim Collins. Maka ternyata kuncinya adalah 2, yaitu core values dan core purpose. Sense of purpose dan juga values. Jadi artinya kita bisa melihat betapa pentingnya launching hari ini, di hari Jumat Barokah ini, core values diluncurkan. Dan ini akan jadi pondasi ke depan. Ya. Tetapi tanpa core purpose kita pun tidak kemana-mana. Nah inilah kira-kira posisinya. Kita bisa melihat bagaimana ketika core values dilanggar, maka kita bisa melihat bagaimana KPK menangkap berbagai hal gitu ya. Ada menteri yang ketangkap, belum lagi bupati, wali kota, di berbagai kementerian gitu ya. Nah kebetulan kami juga kemarin mengajar bersama KPK, Paku Integritas, dan di sini juga banyak alumninya untuk sama-sama dulu training dengan kita. Ya. Tujuannya adalah bagaimana supaya KPK itu sekarang punya 3 trisula. 1, yang pertama adalah penindakan, 2 pencegahan, pendidikan. Nah kemarin kita sudah bersama-sama KPK untuk membangun core values itu, tapi masuk sampai ke belief system kita. Nah masuk ke sini, ini target yang baru, jadi ini program baru. Nah berikutnya adalah Indonesia, kita seperti menghadapi badai. Dalam menghadapi badai VUCA, tornado VUCA, maka kita harus punya 3, yaitu kompas, jangkar, dan kipas. Kompas itu arah notes kita, kemana kita, arah kita. Kemudian jangkar values kita supaya kita tidak terbawa kemana-mana, tetapi kita harus tetap move on, tetap bergerak. Itu disebut kipas. Nah berikutnya, di mana letak
core purpose atau juga letak core values kita. Mari kita lihat, nah ini gambaran supaya lebih simpel memahami akhlak dalam keseharian ya. Berakhlak maksud saya. Satu, core purpose sudah dirubah menjadi bangga melayani bangsa. Pak Oscar, saya juga dulu ASN itu, researchnya Pak Alex tuh betul itu. Sekian persen yang ingin kerja dapat pensiun itu saya dulu termasuk itu. Dan kemudian saya resign di tahun ke-7 dan sekarang saya jadi swasta, jadi pengusaha, tapi tetap belajar bikin lagi kampus, saya ngajar sendiri, bikin universitas sendiri. Nah ini yang harus didefinisikan baru. Jadi begitu masuk ASN bukan karena dapat pensiun, begitu ASN bukan dapat gaji rutin, tetapi dirubah dengan cerdas oleh Pak Menteri dan dirubah oleh Pak Presiden, yaitu bangga melayani bangsa. Kemudian core values ini, yaitu berakhlak. Maka sudah punya, begitu masuk jadi ASN, maka sudah punya kompas, sudah punya jangkar. Yang selama ini tidak jelas, jangkarnya apa, kompasnya apa. Nah sekarang sudah terdefinisikan. Sama saja kalau kita masuk ke Jepang sudah jelas bahwa core values-nya Gi, Yu, Makoto, Chunggi, Rei. Ketemu orang lebih tua, senior begini, jujur di sini. Nah dengan cara seperti itu, maka ketika kita mengatur diri, kemudian ketika kita memimpin, mengelola SDM, berinteraksi atau talent, maka core purpose dan core values, yaitu bangga melayani bangsa, berakhlak, itu menjadi pedomannya, menjadi kompas dan jangkar. Nah sekarang bagaimana juga Pak Presiden menyampaikan hal tersebut? Presiden sudah memiliki strategi, struktur, berapa kementerian, berapa lembaga beliau punya, strategi apa, sistemnya beliau bangun, target beliau sudah punya, visi, misi pun beliau sudah punya. Nah, namun saat ini Presiden ingin membangun core values berakhlak supaya performance seperti ini. Jadi ini kira-kira gambar yang supaya lebih mudah. Nah, sekarang saya akan sampaikan 7 hal, mudah-mudahan selesai dalam waktu singkat. Bagaimana strategi dalam pengalaman saya selama seperempat abad, 25 tahun, lebih kurang hampir 5 juta alumni, dan hampir 100.000 core organisasi yang kita latih. Ini ada 7 poin yang mungkin mudah-mudahan akan membuat kita akan paham bagaimana caranya supaya berakhlak ini bisa menjadi kenyataan. Ya, 1, mapping. 2, launching seperti hari ini. Sosialisasi nanti akan dilanjutkan dan internalisasi. 3, kompetensi. Artinya di setiap direktorat jenderal misalnya atau wilayah harus punya kompetensi bagaimana menjelaskan, memahami dan melakukan implementasi akhlak, harus punya ilmunya. 3, harus ada leader dan agen perubahan. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Menteri, bukan hanya Ari atau juga Pak Alex, tetapi leader, tapi juga dibantu dengan agen perubahan. Nah yang kelima, seperti tadi gambar Pak Alex, itu adalah teknologi. Karena tanpa teknologi kita nggak bisa menjangkau. Contoh bagaimana caranya Pak Kunta, kemudian Pak Oscar memantau yang di Papua, memantau di Aceh dalam waktu hanya sepersekian detik begitu ya. Kemudian bagaimana Pak Menteri bisa menyampaikan, nah, teknologi itu menjadi kunci. Kemudian harus ada evaluasi dan terakhir adalah award dan apresiasi. Mengapa? Kalau bicara tentang budaya kerja tidak bisa lepas dari pesta. Pesta itu maksudnya award dan apresiasi. Supaya seperti lebaran dia harus hidup. 17 Agustus harus dirayakan gitu ya. Idul Fitri harus disampaikan. Seperti itu juga dalam membangun budaya berakhlak. Oke, sekarang kita langsung masuk satu persatu. Yang nomor satu. Nah ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan nanti bisa diajarkan oleh para kanwil, para dirjen, supaya nanti ketika punya strategi menjelaskannya, silahkan bisa dimanfaatkan. Nomor 1, mapping. Sama saja setiap dokter tidak bisa mengobati orang kalau seandainya pasiennya belum dibawa ke laboratorium untuk cek laboratorium. Ya, kita tidak tahu ini sakitnya sakit gula atau sakit jantung, sakit ginjal, atau tekanan darah tinggi. Ya kita tidak tahu posisi saat ini berakhlak di Kementerian Kesehatan itu di mana dan bagaimana. Terus jangan tiba-tiba langsung saja diobati, langsung saja intervensi. Bisa-bisa orang sakit jantung dikasih salah obat malah meninggal dunia gitu ya. Nah karena itu yang pertama teorinya, if you cannot measure, you cannot manage. Peter Drucker. Oke, contoh ya. Saya sudah menyusun, ini sebuah program dan ini saya pakai untuk menyusun dan menata 100 BUMN. Ya sampai hari ini semuanya saya monitor. Jadi kalau A itu sudah terimplementasi akhlaknya. Kalau B cukup, C itu rendah, D itu tidak pernah dijalankan. Dengan cara seperti ini maka kita bisa melihat berakhlak itu berapa nilainya. Tekanan darah berapa, jantungnya berapa, ya, gulanya berapa. Masa kita lihat ini, ketahuan, oh ini accountable-nya 47,9. Nah, artinya kementerian masih sekian.
kompetensinya masih 50,5B. Kemudian ini harmonisnya 38,7. Kemudian loyal ini 34,4 dan adaptif 36 dan dari sini kolaboratif adalah 49. Maka kita tahu nih kementerian ini. Ini saya tunjukkan satu kementerian. Dengan seperti itu kita tahu bahwa kementerian ini masih berbahaya. Mengapa? Karena amanahnya baru 47,9. Jadi kalau kemungkinan akan terjadi pelanggaran terhadap integritas masih tinggi. Kemudian tidak loyal pada pimpinan, apalagi kepada atasan. Ketahuan ini. Pertanyaannya adalah siapa orang-orangnya, dirjen mana, direktorat mana, wilayah mana, kepala bagian mana, kepala dinas mana. Monitor lagi, ketahuan ini. Ya, ini lembaga dirjen, maka akan nampak siapa yang tidak integritas ketahuan. Dan ini penilaiannya semua karyawan. Jadi 150.000 karyawan akan tahu, akan ikut menilai. Dari sini akan nampak. Jadi dengan cara seperti ini kita sudah tahu gejala-gejalanya sehingga nanti ketika obat yang diberikan oleh dokter, maka obat yang sesuai dengan hasil cek laboratorium. Dengan cara seperti ini Pak Sekjen tinggal duduk saja berdua Pak Menteri, maka setiap kanwil akan kita bacakan gitu. Dan ini yang saya lakukan di Mahkamah Agung. Jadi 30.000 Mahkamah Agung kita nilai hakim-hakimnya siapa saja di wilayah mana, kita tahu siapa saja yang tidak mandiri dan seterusnya. Ya, ini adalah cara paling sederhana. Jadi sekarang cara paling mudah untuk membuat orang jaga kesehatan, gampang, bawa ke laboratorium. Ya, siapa yang suka makan sate? Angkat tangan. Siapa yang suka makan sop, kambing? Oke, susah. Jangan makan sate, jangan makan sop, gak bisa. Kasih lihat nih tekanan darah tingginya, masih mau makan apa enggak? Takut ya. Begitu juga untuk melihat nanti bagaimana kinerja Kemenkes, kasih lihat ini saja. Setiap tahun insya Allah semua orang-orang Kemenkes akan jadi orang baik semua karena dimonitor oleh semua karyawan. Ya, ini sistem yang kita buat. Oke, next. Nah berikutnya ketika kita bicara pemetaan yaitu meaning purpose, bangga melayani bangsa, ketahuan juga sudah bangga melayani bangsa atau belum gitu. Maka kita bisa lihat bahwa ada yang kinerjanya bagaimana supaya survive, cukup makan, bagaimana hanya internal karyawan untuk kebaikan, bagaimana kinerja. Maka kita bisa lihat kanwil mana nih Kemenkes yang belum jalan gitu. Nah ketahuan nih kanwil ini belum ada tuh bangga melayani bangsanya, ketahuan. Dengan cara seperti itu, dengan snapshot kita bisa panggil dan kemudian kita bisa perbaiki. Sehingga Anda benar-benar tidak bisa lepas nanti bahwa semua harus menjalankan ini. Next. Nah baru kita roadmap 2024, kita harapkan sudah sudah selesai program transformasi dan 2024 ASN berakhlak menjadi kenyataan. Tepuk tangan dulu. Selesai tugas gitu ya. Pak Alex D ini udah bangga, wah sudah selesai ini ya. Dan semua termonitor. Oke. Berikutnya yang kedua, seperti yang sudah tadi kita jalankan per hari ini, tepuk tangan untuk Kemenkes, sudah launching. Ya saya kemarin membantu yang di Kemenko Marves dan juga sebentar lagi Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya, itu launching, itu penting sekali karena sudah clear sehingga saat itu sudah konkret bahwa berakhlak sudah jadi core values. Tapi hati-hati Pak Menteri tadi sudah memberi KPI kepada Pak Oscar, juga kepada Pak Kunta. Saya nggak mau hanya di sini ya katanya IQ. Ya tahapan pendidikan yang paling berat, paling mudah itu ya hanya IQ gitu. Yaitu akal, tetapi yang susah ini jiwa dan hati. Nah karena itu ini yang harus kita lakukan gitu. Nah tapi juga tadi Pak Alex ini memberi pesan, jangan coba menambah dan mengurangi. Yang boleh hanya contoh perilaku. Nah karena itu nanti kita bisa buat contoh perilakunya. Mungkin di Papua beda, di timur beda, selatan beda, tapi tidak boleh merubah dan menambahkan. Itu pesan Pak Alex Denny. Nah dengan cara seperti itu maka kita tahu target pertama kita di spiritualitas di sini. Sehingga belief system itu masuk ke hati. Baru dia naik dan otomatis dia akan output. Kalau ini sudah ada, itu sudah sampai 2045 berakhlak akan menjadi belief system insya Allah. Next. Oke sekarang lanjut saja. Nomor 3. Nah sekarang membeli kompetensi. Nah saya ingin, tadi ditanya jangan hanya Pak Ari dan Pak Alex Dedi, tapi semuanya harus bisa. Karena itu harus punya kompetensi. Ya. Oke, jadi ini adalah corporate culture specialist di mana mereka akan punya kompetensi seperti saya menjelaskan. Di sini ada berapa dirjen, nanti saya akan berikan free of charge 5 orang dari Kemenkes, saya latih dan saya berikan sertifikasi uji kompetensi dan bisa akan menjelaskan seperti saya. Silahkan nanti Pak Oscar, Pak Kunta ya saya berikan ini sehingga nanti mereka mengerti caranya gitu.
Jadi tidak asal ngobati ini, akhirnya seperti P4 dulu berapa triliun dananya berapa tahun tapi tidak jadi gitu. Mengapa? Karena tidak ada kompetensinya. Nah ini kompetensi yang harus dimiliki. Contohnya dia akan paham bagaimana strategi mengubah semua kementerian. Satu, semua orang harus punya big why. Seperti pidato Pak Menteri tadi itu big why. Kedua, masukkan dalam sistem. Itu yang tadi Pak Alex Denny sampaikan. Sehingga menjadi KPI. Bahkan sampai Tungkin pun masuk di sini. Kemudian tadi sampaikan oleh Pak Menteri, yang penting pengembangan pribadi, start with personal transformation. Kemenkes doesn't change, but people do. Ya, Kemenkes nggak berubah, tapi orang yang berubah. Nah keempat baru yang kita harus ada gap-nya. Gap dari seberapa jauh ini gap-nya. Integritas, di Kanwil mana, direktorat mana, dirjen mana, dinas mana, ketahuan semuanya. Baru set direction. Jadi direction itu based on data, tidak asal cuma launching, kemudian internalisasi, tapi kita harus tepat waktu, tepat gitu. Kalau dia sakit jantung ya ini obatnya, bukan dikasih sakit mah. Kalau dia sakit gigi ini obatnya, bukan dikasih obat sakit perut gitu. Jadi benar-benar semua based on data. Jadi harus precise, karena sama seperti kita dokter, kalau mengobati orang nggak bisa main cuma obatin, kecuali kita harus cek seluruh badannya. Kemudian, nah ini baru tim perawat, dokter harus punya tim perawat. Nah perawat-perawat inilah yang nanti bekerja di seluruh provinsi sampai tingkat kabupaten yang akan memonitor dan kemudian dia melakukan intervensi. Nah baru quick action, inovasi-inovasi bukan hanya dari top down tapi dari bottom up. Jelas memang harus dari leader, tapi di bawah pun harus punya inisiatif-inisiatif gitu untuk perbaiki supaya berakhlak menjadi kenyataan. Perbaikan leadershipnya, sistemnya atau values-nya. Baru campaign. Nah campaign-nya itu berdasarkan masalahnya. Kalau masalah dia adalah berat badan, maka kampanyenya kurangi makan gitu kan. Kalau dia sakit jantung, maka kampanyenya ya sesuai dengan permasalahannya. Jadi kampanyenya harus betul. Kebanyakan adalah pimpinan-pimpinan menyampaikan kampanye-kampanye yang nggak sesuai dengan masalah. Masalahnya loyalitas, kampanyenya adalah masalah yang berbeda gitu. Contohnya masalah loyalitas, maka kampanyenya loyalitas ya. Nah ini contohnya. Next. Nah berikutnya adalah baru evaluate progress. Tahun depan saat ini adalah bulan Desember tahun 2022 akan kita potret dipaparkan. Di pertemuan hari ini di tahun 2022 nanti harapan saya adalah Pak Kunta mampu memaparkan ke semuanya dari semua provinsi, semua kabupaten akan kelihatan itu. Semua dirjen dipaparkan, Pak Menteri tinggal manggut-manggut. Itu kenapa merah tuh? Saya perbaiki, apa yang bisa perbaiki ketahuan. Jadi dengan cara seperti ini semua termonitor. Bahkan juga anak buahnya ini apa ya seluruhnya Pak Kadir itu Pak, rumah sakitnya bener nggak jalan nggak ketahuan juga, sampai dengan yang terkecil Pak Kadir ketahuan. RCM gimana nih kok merah nih ketahuan gitu ya. Rumah sakit ini ketahuan. Jadi tidak bisa ngeles semuanya otomatis baik. Tinggal Pak Menteri kasih hadiah atau hukuman gitu aja, simple aja. Jadi ini teknik metodologi yang sangat baru. Oke, berikutnya adalah leader. Nah ini pesannya. Katanya bukan Pak Ari, bukan Pak Ari mengajar, bukan Pak Alex Denny memberitahu, tapi leader. Nah pertanyaannya leadernya harus bisa apa? Saya akan berikan bahwa leader itu adalah 40% keberhasilan ini semua. 35% sistem yang diterapkan, ya bagian SDM. 25% itu internalisasi value seperti yang kita akan paparkan, kita tanamkan di mana-mana. Namun ada 10 hal yang harus dilakukan oleh seorang leader. 1, seorang leader harus mampu memberikan konsekuensi dan hukuman kalau dia tidak berakhlak kepada bawahannya. 2, harus selalu memberikan feedback, jalankan akhlak atau tidak. 3, organisasi struktur harus berlandaskan berakhlak. 4, KPI harus dimasukkan dalam sistem. Tukin harus hubungkan dengan akhlak. Kemudian promosi harus dilihat akhlaknya, bukan hanya dia S1, S2, S3, pengalaman kerja akhlaknya bagaimana gitu. Kemudian yang ke-6, rekrutmen harus pakai akhlaknya. Jadi ada sistem untuk memeriksa dia ini kira-kira akhlak nggak. Ke-7 harus memecat orang yang melanggar akhlak. Ya, sekali-sekali aja jangan banyak-banyak. Kemudian ke-8 harus dibentuk training and development untuk berakhlak. Ya, kalau tidak dia lupa gitu ya. If you think training is expensive, bayangkan kerugiannya gitu. Kemudian 9 harus ada budgetingnya gitu, supaya berakhlak itu dibudgetkan, bukan hanya fisik saja dibudgetkan, berakhlak pun dibudgetkan. 10 menjadi bagian dari strategic planning. Nah ini 10 yang harus dilakukan oleh para dirjen, para direktur di bawahnya, dan juga para pimpinan-pimpinan di Kemenkes.
Nah berikutnya ini pasukannya, pimpinan di sini adalah Pak Menteri, ke bawahnya adalah baru culture champion dan seterusnya sampai dengan level paling bawah, ya. Sehingga di sini dibuat nih Pak Oscar panglimanya atau Pak Kunta panglimanya di atas ini gitu ya. Nah di atas di sininya adalah presiden gitu. Next. Nah kemudian nomor 5 ini penting nih Pak. Pak Oscar pegawai dari Kementerian Kesehatan berapa jumlah? 100.000 lebih ya Pak ya. Bagaimana memonitor 100.000 lebih 150.000? Bagaimana memonitor di sana? Contoh, begitu ada kejadian Gunung Semeru, bagaimana dalam waktu singkat bisa memerintahkan tim di sana dan langsung rapat koordinasi dari titik tengah malam. Bagaimana ketika kejadian di Gunung Merapi misalnya, COVID di sana meledak contohnya, di Salatiga. Bagaimana cara koordinasi? Mesti terbang, susah. Maka teknologi harus dimanfaatkan. Ya, teknologi yang mempergunakan gadget handphone, jadi setiap saat, setiap waktu bisa bekerja, memonitor semuanya. Nah ini disebut dengan culture akhlak monitoring system. Ya, nah ini sistemnya, ya saya sekarang sedang menguji cobakan di rumah sakit RSCM, ya saya coba dulu nih. Nah ini culture monitoring system, ya di mana dengan cara seperti ini kita tahu tuh Pak, satu, monitoring indeks implementasi akhlak, kita tahu mana yang baik atau buruk, semuanya bisa dibuka oleh Pak Menteri, Pak Dirjen, oleh Pak Sekjen bisa baca. Kemudian monitor implementasi rencana aksi, apa aksi kelihatan semuanya. Kemudian game untuk anak-anak milenial, akhlak itu apa, kita buat. Kemudian digital learning, itu adalah melakukan internalisasi nilai. Contohnya Pak Menteri ceramah, Pak Sekjen ceramah, Pak Oscar, kemudian Pak Kadir, semuanya nih Pak Selamet, semuanya muncul gitu di sini. Kemudian ada full stack, yaitu ngecek bagaimana mereka paham, ya. Semuanya dalam handphone saja. Next. Contoh lagi. Contoh Pak Menteri ingin bicara kepada 100.000. Kalau pakai sosial media nanti malah kena di haters-hatersnya. Tuh bagaimana caranya? Leader stock masuk ke dalam sistem. Kemudian inspiration, bagaimana orang yang sudah integritas dimasukkan ke dalam sini. Hero sharing, siapa yang sudah jadi hero di Kemenkes. Kemudian internalisasi, semuanya hanya di dalam satu genggaman handphone. Next. Kemudian apresiasi, siapa yang terbaik? Pak Menteri tiba-tiba kontak di pejabat Kementerian Kesehatan di Gunung Semeru. Langsung ditemu, langsung direspon, kelihatan. Nah, dan seterusnya. Kemudian ada platform, ada feedback apabila ada dirjen atau mungkin di bawahnya yang tidak menjalankan, atau ongoing survei. Seterusnya semuanya dalam satu super apps. Ya ini saya ingin tunjukkan teknologinya. Tanpa teknologi tidak mungkin kita bisa memonitor 150.000 orang. Tetapi kalau cara manual Anda akan menghabiskan biaya dan terlambat untuk merubah Kemenkes menjadi role model. Tapi kalau ini dipakai, saya yakin cita-cita Pak Menteri menjadi role model untuk semua kementerian. Insya Allah ya Pak Kunta dan Pak Oscar akan mampu merubahnya. Tepuk tangan dulu. Nah berikutnya nomor 6 baru evaluasi. Nah, akhir tahun, Desember tahun 2023, kita kumpul seperti ini lagi ya Pak Oscar. Mudah-mudahan kita panjang umur ya Pak Oscar. Sehat ya. Kemudian Pak Kunta kumpul seperti ini tapi dibacakan. Nah, dibaca. Yang bacanya Pak Menteri ini. Siapa yang merah di sini ya, ketahuan. Ya, ini saya untuk memonitor satu kementerian di bidang hukum. Saya nggak usah jelaskan. Yang saya ukur 917 satker. Ketahuan ini. Ya. Kemandiriannya bagaimana, kejujurannya siapa, ya. Kemudian ini bukan hanya angka data komputer, tetapi melalui diskusi, forum group discussion, sehingga bisa di cross check ini semua. Nah ini akan membuat berakhlak cepat. Wah kalau Pak Oscar bisa seperti ini dahsyat, ya, luar biasa. Next. Nah baru award dan apresiasi, ya. Tapi sebelumnya tentu harus. Nah ini contohnya saya membantu di Kementerian BUMN, 5 menteri kita kumpulkan semuanya, dikasih hadiah berakhlak siapa gitu ya. Syukur-syukur kalau Kemenkes undang Pak Presiden atau Pak Wapres gitu kan nih hadiahnya. Wah semua berlomba-lomba itu Pak. Kalau pialanya dari Pak Menteri atau mungkin dari Pak Presiden. Waduh ya tinggal dibacain aja Pak ini. Dan itu pengukurannya semuanya 150.000. Nah dengan cara seperti itu harapannya adalah maka harapan misalnya tahun 2021 baru hari ini launching, 2022 jangan stay lah, ini tolong robahlah B gitu misalnya kan. Tinggal Pak Oscar bilang mau B katanya.
Pak Kunta B, Pak Menteri bilang A, wah repot lagi itu. 2023 B, 2024 selesai sudah penyerahan jabatan. Pak, nih sudah Pak, hadiahnya Kemenkes berakhlak terbaik di Indonesia. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi itu. Jadi kesimpulannya 7, silakan difoto. 1, mapping. 2, sosialisasi. Launching hari ini, tapi jangan lupa harus ada sosialisasi. Kemudian tadi Pak Menteri KPI-nya masukkan sampai ke hati, itu namanya internalisasi. Beda, sosialisasi cuma cuap, tempel, ngajar. Internalisasi itu masuk ke hati. 3, ya, didik di setiap wilayah, setiap direktur jenderal sampai dan titik 1 orang, 2 orang yang kita latih, yang bisa seperti saya, yang bisa mampu membangun. Jadi dia menjadi arsitek berakhlak, ya, dan tentu mereka harus punya tes uji kompetensi dari BNSP. 4, membentuk leader. Nah ini tadi yang dikatakan oleh Pak Menteri, bukan Pak Ari, bukan Pak Alex, tapi leader. Kemudian agen perubahan, dan Kemenpan RB sudah ada keputusan tuh harus ada agen perubahan. Kemudian, nah ini nih, kalau Anda tidak pakai teknologi, sampai bisa jadi 10 tahun baru selesai gitu. Tapi dengan teknologi, semuanya bisa lebih cepat. Kemudian nomor 6, evaluasi. Boleh tahunan atau 6 bulanan. Ini selalu diintervensi. Dan terakhir, akhlak dan apresiasi. Oke? Saya kira itu sebagai penutup, Warren Buffett itu mengatakan, in looking for people to hire, you look for 3 qualities. Integrity, intelligence, and energy. And if you don't have the first, the other 2 will kill you. Pak Oscar, Pak Kunta, saya orang Depkes. Saya tahu Depkes. Saya main di Depkes. Saya dibesarkan di Depkes. Saya jalan-jalan dekat percetakan negara masuk ke dalam sana. Saya kenal bagaimana orang Depkes bekerja. Saya paham. Mungkin hari ini seperti hari yang biasa, tapi saya percaya tidak ada satupun daun yang jatuh kebetulan. Debu terbang semua atas izin Tuhan. Seandainya saja bahwa hari ini kita membuat sebuah keputusan, bukan sekedar ini launching karena ada Pak Menteri, tapi bukan karena ada Pak Alex Denny, tetapi karena ini adalah sebuah keputusan yang saya buat untuk merubah Indonesia. Saya yakin dan percaya bahwa Kemenkes akan mengambil kesempatan menjadi kementerian pertama jadi role model Indonesia. Hari ini hanya 1 saja. Apabila ini hanyalah sekedar launching, maka ini semua akan hilang, tidak berarti. Tetapi kalau hari ini 1 kata kita lakukan, yaitu decision, yaitu keputusan untuk berubah, maka bisa jadi hari ini menjadi hari yang bersejarah. Launching yang bisa merubah Indonesia. Sudah terlalu lama Indonesia tidak berubah. Sudah berganti-ganti presiden, berganti-ganti menteri. Kita tidak bisa bayangkan bahwa apabila ini tidak berubah, bagaimana nasib Indonesia di tahun 2045 ketika ASN-nya tidak punya integritas, tidak punya berakhlak. Hari ini presiden sudah memutuskan bahwa berakhlak menjadi core values. Saya sebagai anak Depkes, daging-daging tulang saya dibesarkan oleh daging dan darah makanan dari Depkes. Saya ingin mengajak teman-teman Depkes untuk membuat sebuah keputusan, untuk menciptakan perubahan. Lalu pensiunlah dengan bahagia, pensiunlah dengan tersenyum. Tetapi kita sudah membuat 1 keputusan besar, Kemenkes menjadi kebanggaan presiden, kebanggaan Indonesia, bukan hanya memberikan kesehatan untuk fisik, tapi kesehatan jiwa, role model Indonesia, berakhlak, dimulai dari Kementerian Kesehatan. Maaf lahir batin, terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Kunta, Pak Alex Denny, Pak Oscar, Pak Dirjen, seluruh staf Menteri Kesehatan, pejabat pimpinan tinggi, seluruh ASN, dari Ari Ginanjar, anak Depkes, Jalan Biomedis B321, Komplek Depkes, Sunter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ari, luar biasa. Kita baru mengetahui saat ini, ternyata Pak Ari Ginanjar adalah keluarga besar Kementerian Kesehatan, keluarga besar kesehatan, warga kesehatan. Dan pantas pula bahwa tadi yang dianalogkan adalah sesuatu yang bersifat kesehatan.
Artinya sebuah diagnosa yang tepat akan mendapatkan suatu treatment yang adekuat. Dan tentunya upaya-upaya inilah memang sejalan dengan apa yang kita inginkan di dalam mewujudkan berakhlak di institusi kesehatan ini, di Kementerian Kesehatan ini. Dan insya Allah Pak Ari, semua apa yang disampaikan tadi tentunya kita tidak berhenti di sini. Bahwa apa yang kita inginkan bukan sekedar pemahaman, sertifikat, tetapi yang diinginkan adalah recognize, pengakuan dari masyarakat umum. Yang apa disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa sekali lagi apapun yang kita buat, apapun yang diberikan penghargaan kepada kita, tentunya kalau masyarakat masih mengeluh, masyarakat masih mengatakan ini belum sepenuhnya seperti yang diharapkan, tentunya itu belum sampai apa yang dicita-citakan dan diimpikan. Tentunya berakhlak menjadi bagian penting untuk kita bersama-sama pahami. Insya Allah Pak Ari, kita tidak berhenti di sini, dan Pak Alex Denny, kita akan terus berkolaborasi bersama. Kemenkes tentunya membutuhkan penguatan-penguatan dalam rangka menjalani ini semuanya. Apalagi kesehatan ini adalah bagian penting hakiki daripada kebutuhan umat manusia, kebutuhan masyarakat, yang tentunya sekali lagi kita akan terus bergerak bersama-sama. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Pak Alex Denny, kepada Pak Ari Ginanjar. Kita aplaus untuk beliau berdua. Dan tentunya kepada teman-teman Biro Kepegawaian yang menjadi lead di dalam acara yang sangat penting ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Biro Kepegawaian, dan tentunya mohon maaf kalau ada kekurangan dari sisi penerimaan sinyal, dari sisi upaya kita mengorganize ini. Tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Bapak Oscar Primadi yang telah memandu jalannya penyajian materi. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu, materi yang telah kita terima. Semoga kita semua dapat menerima dengan baik dan mulai menerapkan core values berakhlak dalam bekerja di Kementerian Kesehatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya penyajian materi itu juga menandai bahwa acara kita pada hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Erika undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN Kementerian Kesehatan berakhlak dan bangga melayani negeri. Terima kasih Pak Oscar. Terima kasih Pak Ari, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Gunta, Pak Alex. Entah. Semuanya. Pak Kadir, apa kabar? Dirjen, terima Pak kasih Menteri, Pak Alex. Pak Dirjen. Pak Menteri, Pak Dirjen. Terima kasih. Terima kasih. Izin pamit. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.